yang kemudian disebut rida. Ada kalanya juga dikalungkan. Ketika sholat, kadangkala Nabi membiarkan sorbannya atau ridaknya tersampir di bahu. Tapi ada juga riwayat Nabi kalau sholat, sorbannya diletakkan di atas tempat sholatnya. Dijadikan alas sholat, sejadah. Nah, jadi ya berarti dua-duanya sunnah. Dua-duanya sunnah. Nah, Nabi kalau wudhu itu menyela-nyela jenggot. Ini membuktikan bahwa Nabi itu punya jenggot. Tetapi menyela-nyela jenggot ini ditafsir sesuai dengan ukuran ketebalan jenggotnya. Kalau jenggotnya tebal, sampai berapa batasnya tebal? Antara lain batasannya jenggot dianggap tebal kalau sudah menyebabkan air sulit menyentuh kulit wajah kecuali dengan dibantu gosokan. Berarti jenggotnya sudah tebal. Kedua, kulit wajahnya sudah tidak tampak nerawang lagi. Oleh sebab banyaknya rambut di dagunya yang disebut jenggot. Nah, yang seperti itu berarti tergolong itu adalah al-lihyah al-kathah. Jenggot yang lebat. Jenggot yang lebat. Jenggot kalau lebat hukumnya wajib menurut satu pendapat di sela-sela. Tapi menurut mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sedangkan jenggot kalau tipis, mazhab manapun wajib gosok jenggot. Wajib gosok. Karena apa? Karena tidak sulit bagi air untuk tetap menyentuh kulit wajah. Jenggotnya mek telu. Ada jenggot tapi cuma 3 lembar. Ya diwajib dibasuh. Kalau tidak dibasuh takutnya kulit yang di bawah jenggot tidak terkena basuhan. Jadi hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Udah? Termasuk juga bulu yang lebat. Kalau kamu ngaji Fathul Mu'in atau syarahnya Fathul Qorib, seluruh bulu yang lebat yang tumbuh di wajah sunnah untuk ditakhlil, disela-selai. Contoh, kumis, kan bukan jenggot. Godek, nih jambang yang menjuntai ke bawah. Oh. Ya, Roma Irama. Nah, kalau jenggot yang di sini, ya ini namanya jambang. Apa? Godek. Nah, godek. Brewok. Nah, kalau yang di bawah hidung kumis, ya sunnah juga ditakhlil. Termasuk juga kalau punya alis atau webel. Alisnya tebel, kayak alisnya genderuwo. Alisnya tebal. Oh, ya berarti harus digosok-gosok dikit begitu sunnahnya. Kenapa? Karena semestinya ini yang banyak nggak ngerti. Kulit di bawah alis harus basah. Kulit di bawah alis harus basah. Berarti kamu kalau wudhu harus memastikan ini kulit di bawah alis basah. Beberapa bagian wajah yang banyak orang tidak teliti padahal itu wajib. 1, kulit di bawah alis. 2, pojok mata luar maupun dalam. Dalam sini sama pojokan luar sini. Itu wajib kena air. Kalau bola matanya enggak. Tapi sudut-sudutnya wajib. Makanya kalau lihat praktek wudhu yang sempurna, itu pasti ada bagian jari yang ke sini. Nah. Supaya pojokan ini terkena air. Itu banyak yang lewat. 3, bibir tidak boleh mingkem. Wajib kena nih. Berapa banyak yang kalau wudhu? Nah, bibirnya ditarik ke dalam. Pernah lihat? Orang kalau wudhu malah begini. Padahal ini ada kulit dan ada bibir yang tampak dari luar dan ini wajib terkena basuhan wudu. Tapi kalau bagian dalam mulut yang tidak kelihatan dari luar, kecuali dengan mangap ya tidak wajib. Lidah nggak wajib, gigi nggak wajib, gusi tidak wajib. Termasuk bibir bagian dalam ini, yang bagian dalam sini tidak wajib. Tapi seluruh yang tampak dari luar, dari hadapan itu wajib. Tapi berapa banyak yang tidak teliti.
Kemudian termasuk wudhu harus melebihkan basuhan wajah sampai mengenai sebagian leher. Dan ini loh, kiwir-kiwir yang di bawah tulang dagu ini sudah masuk bagian leher. Tapi wajib terkena air sebagian. Untuk memastikan bahwa wajah ini memang secara total sudah terkena basuhan air. Maka tidak boleh cuma begini. Nah, nggak boleh, wudhunya nggak sah. Wudhunya harus dilebihkan seret. Wah, sampai ke sini. Maka kemarin sudah dijelaskan. Kalau basuh wajah bagian atas, rambut harus kena sedikit. Basuh wajah bagian samping, telinga harus kena sedikit. Basuh wajah bagian bawah, leher harus kena sedikit. Tuh, dilebihkan. Nanti ada hadisnya. Kenapa harus dilebihkan? Satu, ada kaidah mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Membasuh leher hukum asalnya tidak wajib. Tapi kalau leher tidak ikut dibasuh sedikit, dikhawatirkan ada garis wajah yang tidak ikut terbasuh. Maka dilewatkan untuk memastikan garis akhir wajah itu memang betul terbasuh. Demi kesempurnaan membasuh wajah yang hukumnya wajib, maka yang perkara tadinya tidak wajib sebagai jaminan untuk memastikan terlaksananya yang wajib, maka yang tadinya tidak wajib menjadi hukumnya wajib. Ada kaidah fikih, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Segala perkara yang sebuah kewajiban tidak akan bisa sempurna tanpa perkara itu, maka perkara itu hukumnya wajib meskipun asalnya tidak wajib. Paham ya? Nah, hadis berikutnya hadis apa? Hadis berikutnya. Wa an Abdullah bin Zaid qala inna nabiyya, tak terangkan dulu. Utiya bisulusai muddin faja'ala yadluku dhira'aihi. Ini hadis ini berisi anjuran. Nabi itu kalau membasuh dua tangan hanya membutuhkan air 2/3 mud. 1 mud itu 1/4 sok. 1 sok itu adalah ukuran zakat fitrah per orang itu 1 sok. Ada yang bilang 2,4, ada yang bilang 2,5. Pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i 2,76 dibulatkan 2,8 kilo. 2 kilo 8 ons. Berarti 1 mudnya adalah 2,8 dibagi 4 sama dengan 7 ons. 2/3 dari 7 ons berapa? Kurang lebih 6 ons. Nabi itu untuk 2 tangan cukup membutuhkan air sebanyak 6 ons. Berarti 1 tangan 3 ons. 1 tangan yang satu lagi 3 ons. Kira-kira kalau seluruh anggota tubuh, kalau 2 ini 6 on, berarti wajah cukup 3 on dah ya. Ya, kaki juga 1 kaki 3 on, berarti 2 kaki 6 on. Mengusap kepala mungkin lebih sedikit lagi. Gitu. Maksudnya apa sih hadis ini disampaikan? Anjuran Nabi untuk tidak berlebihan menggunakan air di dalam bersuci. Ini hadis ini kemudian diberlakukan umum, tidak hanya pada bab wudu, tapi juga bab izalatun najasah, bab toharoh yang lain seperti mandi besar, seperti juga istinja. Tidak boleh foya-foya. Itu hukumnya berfoya-foya makruh. Menggunakan air dengan cara berlebihan makruh. Kapan makruh? Dalam kondisi normal. Cuaca airnya aman. Hujan masih ada. Atau penampungan masih banyak air. Kalau sudah keadaannya tidak normal, kemarau panjang, paceklik, kolam penampungan sudah ngeres, hukum makruhnya bisa meningkat menjadi haram berlebihan. Ini sekarang mulai kan?
Tuh, berarti ini diingat-ingat. Ingat, karena setetes air yang kau buang itu adalah hak bersuci milik orang lain. Itu. Setetes air yang kau mubazirkan itu adalah hak orang lain yang kau sia-siakan. Karena ini air milik bersama kalau di pesantren. Beda lagi kalau kamu memang punya air sendiri. Beli tetmon sendiri, beli tangki sendiri, ya, ngisi-ngisi sendiri. Nah, itu mungkin ya makruh saja. Tapi kalau sudah ada mencederai milik orang lain, hak orang lain, haram. Dan diingat, air jangan disalahgunakan. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau air minum ya dipakai minum. Kecuali darurat. Kecuali darurat itu sudah tidak ada solusi lain. Ini santri kadang-kadang males ke kamar mandi sikat gigi. Mohon maaf. Ujungnya sikat giginya depan kamar pakai air galon. Boleh nggak? Boleh nggak? Ah, boleh. Bersuci saja yang jelas-jelas perintah syariat itu dalam sebuah bukan dalam sebuah, dalam banyak kitab dijelaskan haram menggunakan air untuk bersuci dengan air yang al-musabbal lisyurbi, yang memang sudah diperuntukkan untuk minum. Loh. Iya, kita banyak anak kan nggak tahu hukum. Wah, mbak, wis pokoknya terabas saya wis. Ya, nah. Nanti kalau dibilangin kayak begini, tapi kan kalau tidak tahu tidak apa-apa. Orang bodoh, jahil dalam bahasa fikih, ketidaktahuan itu ditoleransi jika memenuhi beberapa syarat. Kebodohan itu dimaafkan, tidak dihitung sebagai sebuah kecerobohan dan dosa kalau memenuhi beberapa syarat. 1, mualaf, baru masuk Islam. Meskipun dekat dengan kiai, rumahnya sebelahan dengan kiai, dengan ulama, tapi dia baru masuk Islam, mualaf, sehingga ketidaktahuannya dihukumi apa? Ma'fu. Kedua, ba'idun anil ulama. Sudah lama masuk Islam tapi punya ada kiai yang pintar tuh jauh sekali. Sekarang saya mau tanya, daerah muslim mana yang jauh dari ulama? Ada? Jauhnya itu maksudnya ya sampai menempuh perjalanan yang boleh jamak qashar. Ada? Hampir setiap desa, kelurahan hari ini pasti ada ustadznya. Ya enggak? Permasalahannya orang awam hari ini itu masa bodoh dengan agama, nggak mau ketidaktahuan seperti itu tidak dianggap uzur di dalam agama, karena menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib sebelum yang lain. Itu. Jadi kalau kalian tidak tahu tanpa punya alasan dua itu, maka hukumnya? Hukumnya? Oh, boleh nggak? Boleh nggak? Contoh saja. Berapa banyak orang yang tidak ngerti sifat wajib Allah? Banyak nggak? Banyak nggak? Banyak. Ditanya, iman itu apa saja sih kewajibannya di dalam akidah? Banyak yang tidak tahu. Gitu. Padahal kata Syekh Ahmad Al-Marzuki, Aqidatul Awam aja lah kitab tauhid dasar. Apa? Bahasanya apa? Yang awal-awal, ayo coba diurut. Masih apa lagi dalam? Ayo coba abda'u bismillah wa birrahimin da'i falhamdulillahil al-airil baki.
Agak semangat. Tsumma sholatu ma salamun ala nabi khairin terus bihi wa man tabi sabila dinil haqqi khaira mubtadi. Terus biwujubil ma'rifah lillahi isrina sifah mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basir wal sab'atun tantadimu. Stop, sampai situ aja dulu. Yang awal dua nazam naik tadi gimana awalnya? Pucuknya lagi. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah. Apa katanya? Fa'lam bi wujubil ma'rifah. Ketahuilah ada kewajiban seorang muslim yang beriman itu harus tahu dan kenal. Min wajibin lillahi isrina sifat, bahwa Allah punya sifat wajib yang jumlahnya 20. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi berapa banyak orang awam masa bodoh dengan itu? Tuh. Ya. Jadi ilmu itulah yang kemudian membedakan antara satu derajat manusia dengan manusia yang lain. Maka tidak sama kata Allah dalam Al-Quran antara orang alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun la yastawi. Depan ayat itu apa? Tidak sama derajatnya orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Kalau yang berilmu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Derajatnya luhur di sisi Allah. Itu yang berilmu. Berarti pemahamannya, kebalikannya secara otomatis. Orang yang tidak mencari ilmu sehingga tidak memiliki pengetahuan akan agamanya, terlebih lagi tidak memiliki pengetahuan tentang Tuhannya sendiri, maka dia tidak berada di dalam derajat yang mulia di sisi Allah. Ya itu loh kenapa ilmu agama itu menjadi penting dan sangat wajib melebihi ilmu dunia. Saya nggak bilang ilmu dunia nggak wajib. Tapi wajibnya ilmu dunia nggak sama dengan wajibnya ilmu agama. Matematika wajib tapi kifayah. Sama seperti sholat jenazah. Kedokteran fardu tapi kifayah. Fikih, ilmu fikih fardu ain. Ilmu tauhid fardu ain. Ilmu akhlak fardu ain. Ilmu Al-Quran fardu ain. Tajwid fardu ain. Fardu ain tidak memandang siapa dan bagaimana dan apa latar belakang orangnya. Mau gak mau wajib belajar. Fardu ain sama kayak sholat 5 waktu. Gak peduli ente ini pedagang pejabat. Allah gak bisa disogok. Allah gak bisa disogok. Malaikat gak bisa diajak kompromi. Jangan dengan urusan dunia masih bisa disogok. Kan begitu. Yalah, banyak yang mestinya ditilang tapi gara-gara nggak jadi ditilang deh. Itu dunia udahlah ini. Tapi Allah nggak bisa disogok, ini fardu ain. Nah, makanya kalian tuh mondok tuh pentingnya di situ. Ya untuk membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Ada yang bilang inna akramakum indallahi atqakum. Lah, enggak lah. Kan beda-beda kita itu tergantung ketakwaan. Saya mau tanya balik, bisa enggak takwa diperoleh tanpa ilmu? Takwa itu apa? Mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya. Mentaati perintah Allah, di antara perintah Allah yang pokok 5 rukun Islam. Bisa enggak orang sholat bener sholatnya sesuai dengan aturan kalau nggak belajar ilmu fikih tentang sholat? Nah, ya kan? Bisa nggak orang zakat kalau zakatnya nggak ikut fikih zakat, nggak ikut aturan fikih zakat di dalam kitab-kitab fikih? Bisa. Berapa banyak orang salah sangka kepada Allah karena nggak ngerti ilmu tauhid? Loh, salah sangka kepada Allah itu nggak sama dengan salah sangka kepada makhluk. Salah sangka kepada makhluk itu paling-paling dosa. Sudzon. Tapi salah sangka kepada Allah bisa bikin murtad, bisa bikin tanpa terasa dia sudah dicap kafir oleh Allah. Contoh,
Ada orang yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah menyangka bahwa Allah itu punya tempat misalnya. Ada dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu qaimun binafsihi, qiyamuhu binafsihi. Allah itu ada zatnya tanpa membutuhkan apapun. Enggak butuh tempat, enggak butuh lain-lainnya. Paham? Allah enggak punya butuh kepada apapun. Makanya tadi wa qaimun ghani. Allah itu qiyamuhu binafsihi dan ghani. Ghani itu maha kaya. Orang kalau udah maha kaya, orang saja wis enggak butuh apa-apa. Apalagi Allah yang maha. Orang kaya saja udah nggak butuh apa-apa. Apalagi maha kaya Allah. Nggak butuh apa-apa. Tuh. Salah sangka kepada Allah bisa bikin murtad. Hati-hati. Mengira Allah punya tangan seperti tangan kita. Wah. Bahaya ini. Padahal tadi ada tulis ada kata mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allah itu mukhalif berbeda lil khalqi kepada dengan makhluk bil itlaqi secara total beda. Mutlak bedanya. Totalitas pokoknya. Nah, jadi apapun bayanganmu kepada tentang Allah, tentang wujud Allah, apapun bayanganmu pasti salah. Allah maha besar dibayangkan gedung pencakar langit, pasti salah. Itu, ya. Nah, jadi belajar ilmu agama tuh bukan sekedar sunnah. Sehingga saya kasih tahu kalian, kalau kalian nuntut ilmu agama ndak rampung, ndak selesai, tiba-tiba gagal di perjalanan, atau kalian mundur nggak kuat, melambaikan tangan, ampun aku nak balik, baik. Berarti kalian berpindah dari menjalankan kewajiban ke meninggalkan dosa apa enggak? Dari mondok pesantren, tahu-tahu pindahnya nggak ngaji sama sekali, sekolah yang nggak ngaji sama sekali. Beda lagi kalau dari pesantren ya pindah ke pesantren lain nih masih nyambung, ya. Ibarat kamu cuma sholat dari satu masjid ke masjid yang lain, keluar untuk pindah masjid aman. Ini keluar dari masjid balik ke rumah turu ra sholat. Itu masalahnya. Berarti kalian berpindah keluar dari menjalankan kewajiban, keluar dari meninggalkan kepada meninggalkan kewajiban. Begitu. Kira-kira konsep kenapa ilmu agama itu penting. Ini fardu ain. Fardu ain. Dan ini fikih. Hadis yang kita baca Bulughul Maram ini adalah hadis yang terkait tentang dasar-dasar hukum yang dipakai di dalam mencetuskan hukum-hukum fikih. Nah, ini ada hadis begitu. Hemat-hemat pakai air di awet-awet. Wudu itu sakjanjannya. Sakjannya itu loh. Sesungguhnya, sebenarnya itu tidak perlu air yang banyak kalau ngerti caranya. Karena apalagi mazhab Syafi'i itu disiramkan kemudian diratakan pakai tangan itu cukup. Tidak harus semuanya biur enggak. Paham ya? Mungkin tidak Nabi biur kalau cuma sampai pakai 2/3 mut untuk 2 tangan. Nggak mungkin, nggak cukup airnya. 6 on itu sak piro? Setengah kilo luwih sithik. Setengah kilo lebih sedikit. Kamu tahu botol aqua yang tanggung, bukan yang kecil. Yang kecil 330 mili. Yang tanggung itu loh. Nah itu 600 mili itu. Ya kurang lebih segitu. Nah. Ya. Nah itu dipelajari. Itu. Wudu dengan cara air yang hemat. Itu. Tapi kalaupun hemat, ya aja sak tetes. Setetes kamu atau ratoken ya belum rato lah kering yang sebelahnya. Itu ya tidak cak itu juga, nggak boleh berlebihan juga hemat. Itu namanya bukan hemat, bakhil itu, pelit itu, medit itu. Kemudian lanjutan hadisnya faja'ala yadluku dhira'ihi adalah fat yadluku. Ini adalah dasar mengapa Imam Malik, mazhab Malik mengartikan bahwa yadluku menggosok ketika membasuh tangan dan kaki itu hukumnya fardu ataupun wajib. Sedangkan Imam Syafi'i tidak mewajibkan menggosok. Tidak wajib, cukup diratakan aja, tidak harus digosok. Wah enggak, diratakan kalau Imam Syafi'i cukup begitu. Atau pokoknya dibasuh kok ngalir dewek dan rata. Sudah cukup kata Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Malik enggak cukup. Harus digosokkan. Karena menurut Imam Malik, membasuh itu tidak sekedar mengalirkan air. Tapi juga menggosok air dengan tangan agar rata di anggota wudu. Jadi beda pemahaman.
Beda mujtahid, beda hasil hukum. Khilaf itu berbeda itu biasa. Maka dikatakan oleh Nabi, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di antara umatku itu adalah rahmat. Umat yang dimaksud bukan umat-umat kayak kita ini. Oh, kalau kita beda ini rahmat, nggak apa-apa kita beda. Kalau kamu bukan ulama, bedamu ini jadi masalah, bukan jadi rahmat. Gitu loh. Yang dimaksud dalam hadis ikhtilafu ummati itu umat Nabi yang hitungannya adalah orang-orang alimnya, orang-orang solehnya. Bukan orang-orang bodoh dan orang-orang awamnya. Kalau orang awam itu pasti sekendak-kendak itu lah nggak ngerti ilmu. Pasti beda itulah. Itu, ya. Jadi yang dimaksud adalah perbedaan di antara ulamanya umat Rasulullah itu adalah rahmat, santai saja. Gitu. Malah beda itu kalau akor itu malah asyik jadinya. Ya, jadinya asyik. Yang hadis berikutnya wasahah Ibnu Khuzaimah. An-Nawra an-Nabi sama asal hadisnya dari sahabat Abdullah bin Zaid, an-Nawra an-Nabi ya'khudhu li udhunaini ma'an ghairal ma'i alladhi akhadahu li ra'sih. Sudah. Bahwa Nabi itu ketika mengusap dua telinga itu menggunakan air yang baru. Bukanlah air sisa basahan di tangan bekas mengusap kepala. Ini kemudian menjadi gitu, dalil daripada mazhab Syafi'i bahwa telinga itu bukan bagian dari kepala. Buktinya apa bukan bagian dari kepala? Buktinya Nabi mau ngusap telinga ambil air baru. Berarti kan telinga dengan kepala sudah dua bagian yang berbeda. Kalau memang kepala itu, telinga itu adalah termasuk bagian dari kepala, mestinya Nabi tidak perlu mengambil air baru. Cukup air yang kepala tadi diratakan ke telinga. Kan gitu. Ini mazhab Syafi'i. Tapi kemarin saya sampaikan mazhab Malik bilang wajib. Kalau ketika mengusap kepala ini telinganya wajib kena. Mengapa? Karena beliau mengambil dalil dari hadis yang berbeda, al-udhunani minar ra'si. Bahwa dua telinga itu termasuk bagian kepala. Beda nggak apa-apa. Yang penting podo duwe dalil. Punya dalil semua. Dan dalilnya sama-sama kuat. Itu. Kalau dalil kita ini paling akal-akalan toh. Nggak punya dalil Quran, hadis. Tanya, hadis kamu hafal berapa? Wah, saya hafal hadis. Apa hadis hafalannya? An-nadhafatu minal iman. Hafalnya itulah dari awal mondok sampai tamat mondok. Makanya ngaji hadis supaya kamu nih punya kajian tentang hadis. Sintenanan ujo turu ngantuk. Nanti di rumah itu apalagi mohon maaf, kalian-kalian yang merasa menyadari bahwa tantangan di kiri kanan rumah kalian itu berat. Banyak orang awam yang perlu dibina atau banyak orang-orang penasaran yang suka bertanya. Harus siap mondok yang serius. Balik ke rumah tek. Lihat kanan kiri depan belakang sholatnya nggak bener kabeh, boleh kamu diem. Waduh, saya mestinya mengajari mereka. Tapi saya sendiri mondok turu. Waktu ngaji tedok ngiler. Kitabku kosong, catatan enggak punya, apalagi paham. Itu akhirnya apa? Enggak pede tinggal di rumah. Minggat lagi, kuliah cari kota yang jauh. Nanti kalau tamat kuliah suruh pulang, aduh be alasan. Aku begawe nyari di kota sana. Padahal takutnya kalau balik banyak ditanyai masyarakat dan dia tidak bisa jawab. Makanya ngaji yang benar, sungguh-sungguh, dicatat. Umpama kamu lupa punya catatan. Kan gitu. Umpama kamu lupa kamu punya tulisan. Maka kan jelas dikatakan oleh penyair itu apa? Saya kok lupa. Yang ujungnya qayyid suyudaka bil khibalil wathiqati. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayyiduhu. Qayyid suyudaka bil khibalil wathiqati. Al-ilmu saydun. Ilmu itu kayak hewan buruan yang liar, yang lepas itu. Ilmu itu hewan buruan, harus dikejar, ditangkap. Nanti kalau sudah dapat, wal kitabatu qayyiduhu.
tali pancangnya, tali untuk mengekang dia, mengikatnya supaya tidak kabur lagi, itu adalah dengan mencatat. Kalau ilmu itu hewan buruan, mencatat itu adalah tali untuk ngikatnya, supaya nggak kabur lagi. Maka qayyid suyudaka bil khibalil wathiqati, ikatlah sungguh-sungguh buruanmu itu dengan ikatan yang kuat, salah satunya dengan mencatat, dicoret. Saya dulu diajari guru saya, kalau lupa bawa buku, lupa bawa pulpen, dengarkan ceramah atau ngajinya seorang ulama, lupa bawa, takut lupa, jangan sampai tanganmu tidak mencatat. Di mana? Catatkan di telapak tangan, ecak-ecak pakai jari. Iya. Kamu kalau nggak percaya tes, mau ujian besok. Besok mau ujian. Malam ini kamu males ngafal, males belajar, males mutola. Udah buka aja kitabmu. Kamu bikin kepean. Kamu bikin kepean. Bikin kepean, nyalin dari kitab atau dari buku catatan. Ngepek. Sudah? Kamu kepek tuh, kamu lipat kecil-kecil, kamu selipkan di tempat yang kamu susah ngambil. Apa diselipkan peci paling bawah gitu, atau di dalam kaos kaki dimasuki lagi sepatu. Susah tuh ngambilnya? Kamu bawa aja ke sekolahan. Lihatlah, kamu akan menemukan fenomena yang aneh. Apa? Kok yang ku kepek lah inget gak lo aku? Pernah ngalami itu enggak? Kamu ngepek semalam tentang pelajaran sejarah, ngepek. Tiba-tiba pas ujian kamu tidak butuh lagi kepeannya, ngapa? Yang kamu kepek semalam, yang kamu tulis itu ternyata kamu ingat. Paham nggak? Nah, makanya ecak-ecak nyatet. Bukan aku ngajari ngepek loh ini. Ini hanya eksperimen saja. Eksperimennya kira-kira begitu. Anehnya, kepean tuh tidak terpakai. Aku ingat gak lo kepean ini, percuma. Iya, ingat gak lo kepeannya malahan. Itu pentingnya mencatat. Karena telinga itu gampang lupa. Kenapa? Ini ada lubang masuk, ada lubang keluar. Kalau kamu cuma dengan mendengar. Tapi kalau mata, buntu. Tak masuk, wes, kini buntu. Buntu tuh kepala? Buntu. Kalau sampai ada bolongnya kepala berarti kuntilanak. Sundel bolong. Apa kuntilanak? Berarti paku ini dicabut ya. Tapi kalau telinga tus bisa keluar lagi shoot. Makanya ada istilah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Cak iya beng ini ho. Pas dia ho bropos. Bropos. Tidak cukup hanya mendengar, dicatat. Ilmu tuh begitu. Gitu. Caranya menghindari lupa terhadap ilmu itu mencatat. Ya, makanya kalau saya dulu ya senang nyatet. Kitab tuh pinggir-pinggiran kitab tuh, kitab saya tuh elek kitabnya. Jelek karena banyak coretan. Bukan coretan ngawur. Bukan gambar-gambar yang enggak genah yaknah itu. Gitu. Tak catat bener itu keterangan guru yang kira-kira ini penting. Maksudnya penting bagaimana? Kalau saya mutolaah kitab ini lagi, saya sepertinya tidak akan paham. Karena ada keterangan-keterangan tambahan yang disampaikan di luar kitab. Beda kalau memang keterangan itu memang sudah ada dalam kitab. Umpama tak baca lagi, saya langsung paham dari kitab itu. Enak. Ya, itu pentingnya. Nah, dua telinga, itu menurut Imam Syafi'i hanya sunnah. Buktinya bukan bagian dari kepala. Apa dalilnya? Karena Nabi ketika mengusap dua telinga mengambil air baru yang bukan air dari bekas basuhan mengusap kepala. Sedangkan Imam Malik menghukumi itu wajib karena ada hadis al-udhunani minar ra'si. Campir lagi. Sedikit lagi. Tak teruskan sedikit aja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yatuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu faman istata'a minkum ayutila ghurratahu falyaf'al. Nabi itu kalau wudu itu senang melebihkan basuhan, maka Nabi bilang, wahai umatku, nanti umatku itu nanti ketika hari kiamat akan datang dalam keadaan ghurran, bersinar wajahnya, muhajjalina, bersinar dua kaki dan dua tangannya, min atharil wudu. Dari mana cahaya itu berasal? Dari bekas dia berwudu ketika hidup di
Nia, semakin banyak kamu membasuh, melebihkan basuhan, maka semakin bercahaya. Sinar segenggam dengan sinar sepiring terang mano. Sepiring. Lampu neon yang 50 cm dengan lampu neon yang 80 cm panjangnya 80 cm terang mana? 80. Dengan cahaya yang akan muncul ketika dengan bagi orang yang membasuh tangan ngepres cuma sampai sikut dengan yang melebihkan sampai ke lengan atas terang mana? Nah, kalau terangnya dua tangan dan dua kaki itu namanya muhajjal. Kalau yang terang wajah dan kepala namanya ghurran. Karena ghurran itu diambil dari bahasa Arab yang makna asalnya adalah belang berwarna putih yang ada di kening atau kepalanya kuda. Pelentong putih, tompel tapi putih. Kuda kan sering begitu, kucing gitu kan ya. Hewan itu kan. Nah, diambil dari situ. Tempatnya di kepala atau di wajah, maka itu ghurran. Sedangkan muhajjal itu bukan belang yang hanya di telinga, di kening atau di wajah kuda, tapi juga belang yang ditemukan di dua kaki depan dan dua kaki belakang. Dikiaskan kepada manusia, dua kaki depan itu maksudnya dua tangan, dua kaki belakang maksudnya ya kaki. Tuh, kalau ditanya kan begitu, hewan apa yang berkaki 4? Banyak ya, kuda, sapi, kambing. Ya. Bebek apa yang berkaki 2? Ya semua bebek. Ngono kok mikir. Bebek apa yang berkaki 2? Apa yo? Bebek apa yo? Ya semua bebek. Bebek opo? Ya, jadi itu gunanya min atharil wudu itu diharapkan nanti ketika di hari kiamat kalian atau kita semua dibangkitkan dari kubur, Nabi Muhammad gampang nyireni umatnya untuk nyari kamu, gampang. Kalau wudu itu bukan keistimewaan untuk umat Muhammad saja, karena umat-umat lain juga ada syariat wudu. Tapi khusus keistimewaan ghurran dan muhajjal itu khusus untuk umat Muhammad. Jadi kalau umat yang lain ya wudu, tapi nggak bisa bercahaya kayak umat Muhammad. Nah, melebihkan basuhan ini menurut Imam Syafi'i sunnah. Nah, pemahamannya ghurran menurut Imam Syafi'i itu adalah bercahaya. Nah, tetapi kalau menurut Imam Malik, orang baru bercahaya itu kalau muhajjal. Muhajjal dalam makna Imam Malik, orang yang terus-menerus wudu dan tidak batal. Setiap batal, wudu lagi. Batal, wudu lagi, baru bisa bercahaya. Tapi kalau Imam Syafi'i, enggak. Yang penting kalau waktu wudu dilebihkan. Tuh, berarti kan kita Imam Syafi'i saja. Imam Syafi'i saja. Cukup. Besok an Aisyah sudah hadisnya sudah berkaitan hukum yang lain. Wallahu a'lam. Fatihah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmati wa amitna fi tariqatihim mu'afati minal Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la
تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. سر الفاتحة. Nah, ini tak jelaskan sedikit. Doa yang terakhir itu, Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Itu saya dapat ijazah itu dari Al-Maghfurlah Simbah Kiai Haji Jamaluddin Ahmad, Pondok Pesantren Al-Muhibbin Tambak Beras, Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Nanti kalau itu kamu bawa pulang ke rumah, kok ada yang nanya, loh itu kok bacanya walatan sanihi, mestinya walatun sinihi kalau dalam tinjauan sorob. Karena nasya yansa itu tidak boleh punya dua maf'ul, cuma boleh satu maf'ul. Kalau mau dua maf'ul harus dimuta'addikan ikut wazan af'ala ansa yunsi. Mestinya walatun sinihi. Yang benar begitu. Tapi saya tetap baca walatan sani. Kenapa? Karena Kiai Jamal bilang, kata beliau, saya juga tahu sebenarnya ini doa kayaknya ada yang aneh dalam tinjauan bahasa. Cuma beliau bilang, Kiai saya ngasihnya ya begitu. Kiai beliau juga bilang ke beliau dulu, kiainya juga ngasih begitu. Jadi demi mura'atus sanad, demi memelihara sanad ijazah itu, tidak merubah harokat. Diserahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita kehendaknya adalah, ya Allah, ilmunya sudah kami pelajari ini, kami titipkan kepadamu ya Allah, dan kembalikan lagi pemahaman dan pengetahuan itu pada saat kami nanti membutuhkannya, dan jangan buat kami melupakannya ya Allah. Sudah itu maknanya dititipkan. Ya, ini ijazahnya begitu. Kalau mau tahu saya dapat dari mana? Ya dari kiai. Nah, ndungo itu kalau kepingin mustajab, pengen mandi, pengen ijabah, itu kalau bisa doa yang ada sanadnya. Dan sebaik-baik doa adalah yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma, dari asar, dari hadisnya ada, dari Al-Quran juga ada. Rabbil firli wali walidayya ada di Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina ada dari Al-Quran. Doa terbaiknya dari Al-Quran, wong itu langsung Allah yang ngajari. Adakah yang lebih hebat dari Allah? Ada. Kedua, dari Kanjeng Nabi. Doa dari Kanjeng, contohnya doa ketika setiap habis sholat maghrib, sholat subuh, kita disunahkan baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Kalau mati, dibaca habis maghrib, kok ternyata mati di malam itu, dia matinya syahid. Kalau dibacanya habis subuh, kok mati di siangnya, matinya syahid. Ya, itu insya Allah dosanya semua diampuni. Nah, ini dari Nabi. Makanya di pondok diajarkan itu. Setiap habis maghrib, habis subuh minimal. Bahkan kalau di pondok kita setiap habis sholat. Kecuali mungkin sholat Jumat. Ya, sholat Jumat lain wiritannya. Mau cepat Fatihah, kulhu, falak, anas, ya ghani, ya hamid, ya mubdi, ya mu'id. Nah itu. Nah, karena memang ada hadisnya juga itu. Wiritan itu ada hadisnya juga. Ya. Jadi itu. Kalau ada yang penasaran, mungkin ada yang nanti daripada ketika pulang ditanya. Kan ini ada yang sudah kelas 3 aliyah kan? Ada kan? Nanti tahu pulang. Itu doa kok walatan sani. Yang benar tuh kalau sorop walatun sini. Jawab saja, iya saya tahu. Memang walatan sani secara tinjauan lughah nggak tepat. Tetapi sanatnya begitu. Ijazahnya ngono, kata lapo kon. Ijazahnya koyo ngono arepnya apa kon? Yo. Paham enggak? Wis wallahu alam. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.